Garing cahaya dalam jiwa, namamu harum ya Rasulullah. Perjuanganmu tiada henti, menyebar cinta di bumi ini ya Badar kamilan Tuhan. Puji baginda dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Mari kita awali kajian subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjut dengan surat ke-21, yaitu surat Al-Anbiya, ayatnya ke-6. Betul, ke-6 ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa arsalna qablaka illa rijalan ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Ayat ke-6, ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Nah, ini pertanyaan Allah. Ternyata sebagian besar tidak beriman, ya. Karena semua rasul-rasul dalam Al-Quran itu didustakan oleh para kaumnya, pengikutnya, ya. Semuanya, semua rasul didustakan, ya. Kemudian
Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi semua rasul itu laki-laki, Pak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak ada rasul perempuan. Ya, ini dijelaskan di sini. Ah, jadi beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka tanyakan kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah ini, di sini ada poin yang penting. Tanyakan kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau sesuatu pekerjaan diserahkan bukan orang ahlinya, ya tunggulah kehancurannya. Itu hadisnya jelas mutawatir ya. Jadi sesuatu harus sesuai dengan profesionalnya gitu. Kalau kita AC rusak harus panggilnya tukang AC, bukan tukang las. Itu mananya. Jadi bertanya kepada agama tentu kepada orang yang mengerti agama. Di sini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, salahnya kita itu nggak ngerti tapi nggak pernah mau bertanya, sehingga nggak ngertinya terus menerus sampai kiamat, sampai dia meninggal. Nggak ngerti aja mau tanya malu. Ya, padahal itu amal itu harus ilmu dulu, bukan amal dulu baru ilmu dicari, tidak. Ilmunya dulu, gitu. Seperti mau betulin AC kan ilmunya dulu, bukan langsung kerjain potong sini, enggak kan ilmunya dulu kan. Ya, ya kayak Kang Heru mau betulin motor, kan perlu ke ilmu nih. Yo, gini busi nih gini. Ya kan, bahkan di starter ki perlu kan, karena ahlinya. Zaman kita lah orang perlu. Ya, lampu konslet orang nyala ke orang perlu ya. Sing weruh ahlinya gitu, makanya. Jadi tanyakan kepada mereka orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Makanya apapun kalau menyangkut hal ibadah sebaiknya ditanyakan. Kalau ragu gitu ya, kalau ragu. Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan. Jadi semua rasul itu makan makanan kayak kita, Pak. Ya. Dan mereka tidak pula kekal, hidup kekal karena Rasul yang paling panjang usianya adalah Nabi Nuh, 950 tahun. Tapi kan tidak kekal, meninggal juga kan. Itu maknanya. Jadi semua rasul-rasul itu sama dengan kita, dia juga mengalami tadi itu kematian itu ya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, tidak ada rasul yang sepanjang zaman, tidak ada. Dan rasul dipercayakan kepada manusia. Manusia itu berarti fungsinya sama dengan kita, ya. Sama, Rasul itu sama. Kalau dicubit Rasul juga sakit, Pak. Orang waktu perang aja kena panah rontok giginya, kena pedang, gitu sama sakit. Kenapa? Rasul bisa bikin kebal seseorang, tapi Allah tidak mengizinkan. Makanya ada sebagian besar ilmu kebal itu tidak boleh dipelajari. Ya, apa digunakan? Sebab orang yang punya ilmu kebal cenderung sombong. Coba tembak gitu. Orang mempan kan sombong nanti harinya. Ya, kesenggol sedikit, ya pengennya berkelahi aja karena dia nggak mempan senjata, nggak apa. Jadi ilmu kebal itu sebenarnya nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Ya, kecuali yang memberikan kekebalan tertentu pada saat tertentu dan itu punyanya nabi-nabi. Seperti Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan gitu ya. Itulah itu. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang yang melampaui batas pasti dibinasakan oleh Allah. Melampaui batas dalam segala hal. Melampaui batas dia merasa keilmuan, dia merasa kaya, makanya ada istilah kalau meminjam ustadz yang kondang siapa itu. Jadi kalau kita mau sombong, ya kita terlambat, Pak. Karena iblis sudah sombong duluan. Ya, Fir'aun sudah sombong duluan, tapi mati juga kan. Kesombongannya itu nggak bisa mempertahankan hidupnya. Itu. Korun, contoh, hartanya banyak, sombong dengan hartanya. Bukankah dibalikkan buminya sama hartanya? Nah itu, makanya kalau kita sombong sudah terlambat. Orang-orang dulu udah sombong duluan. Kita terlambat, Pak. Itu, makanya nggak boleh sombong.
Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Nah, afala ta'kilun. Makanya banyak ayat Al-Quran, afala tashkurun, afala ta'kilun, afala tatadakkarun. Ya, apakah kamu tidak mau memikirkan? Itu ya. Jadi kita terus digelitik oleh firman Allah tadi itu supaya terus kita berkembang otaknya. Karena sesuai dengan ayat Al-Quran, surat pertama yang turun itu kenapa alat ikro? Ya, tidak sholat dulu. Kamu sholat dulu enggak? Suruh baca maknanya apa? Hei, orang Islam, jangan kamu bodoh. Belajar maknanya. Ikro, ya, itu ya. Kan kita kan punya anak kan pasti sekolah. Sekarang malah ada PAUD. Zaman saya nggak ada. TK aja nggak ada. Langsung namanya SR, bukan SD, Pak. Sekolah rakyat. Itu kan biar pinter kan, sekolah dulu kan. Coba begitu anak kita sekolah udah ngerti eja-ejaan, gitu kan? Coba itu maknanya Islam itu mendidik manusia untuk pinter, gitu. Ya, coba insya Allah kalau orang yang nggak belajar sampai gede karena nggak mau sekolah, insya Allah bodoh Pak. Ya, tapi kalau belajar dia, pinternya sampai. Ya, karena kecerdasan otak manusia itu katanya 3 kali lipat dari kecerdasan komputer, Pak. Iya, komputer itu kan yang menciptakan manusia. Segitu canggihnya coba. Sekarang semua berita yang dibuat berbulan-bulan cukup disimpan di flash disk sedikit kecil. Begitu disetel lagi ada tuh tayangannya. Hebat nggak manusia? Nah, karena kita kadang-kadang mengidolakan ilmu manusia, tidak mengidolakan orang yang membuat manusia pinter kayak itu. Ya, makanya kalau ada yang sesuatu yang ajaib kita harus nyebut Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, manusia yang super canggih itu kan ada itu anak-anak SD. Kalau di sini kelas SD tapi di luar negeri, hafalannya melebihi dari kalkulator Pak, kecepatannya Pak. Sekian kali sekian sekian langsung cepet Pak. Coba itu. Nah, kalau kita kan mas kalkulator pakai jeda waktu kan, dia enggak. Itu manusia itu Pak. Nah, kita harus yakin sebagai orang muslim yang beriman, lah siapa yang menciptakan anak ini kok bisa cerdas gitu. Ya, ya. Kalau kita ngelihat orang yang masih muda paling 36, 37, pinternya luar biasa. Contohnya kayak Adi Hidayat, berbagai bahasa. S2-nya setahun coba. S2 cuma ditempuh setahun doang. Iya. Dan dia dijuluki ya, dai muda dunia, bukan Indonesia. Karena menguasai berbagai bahasa itu. Gitu. Ya, dia ngomong kalau mau ke Cina dia belajar sebentar bahasa Cina supaya bisa komunikasi. Coba sebentar aja deh. IQ-nya kan tinggi sekali. Dia di atas rata-rata, Pak. Di atas rata-rata. Jadi sekali lagi Allah itu mampu ya atas segala sesuatu. Sama dengan Allah mampu tadi itu membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Ya, supaya kita itu sebutnya apa? Tunduk patuh kepada Allah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Orang waras berdigas bisa mati seketika. Banyak nggak? Banyak yang lagi main tenis mati di lapangan, main bola mati di lapangan, apalagi melalui sakit dulu, ya kan? Jadi kalau mati itu tidak kenal sakit, tidak kenal olahraga, Pak. Ya, karena itu kewenangan dari Allah. Yang punya sehat itu bukan kita, Pak. Cuman kita diperintahkan untuk memelihara kesehatan. Yang punya sehat itu Allah. Karena berapa banyak orang yang sakit-sakitan, orang mati-mati. Tapi berapa banyak orang yang sehat, waras, meninggal. Gitu, ya. Ya. Allah itu maha kuasa terhadap segala. Contoh yang nyata kepada kita aja. IKM kita luar biasa sehatnya, olahraganya luar biasa. Tapi Allah menghendaki sakit yang tidak disangka semua orang. Semua orang ngomong, padahal olahraganya rajin. Nah itulah Allah, saya bilang gitu. Makanya harus memuji Allah. Ya, ada apa ini begini nih? Apa salah kepada Allah? Ya, sehingga dia mungkin ada timbul kesombongan karena kesehatan. Allah gampang seketika kok. Seketika, tadinya waras berdigas kok. Sekarang nggak bisa apa-apa coba. Ya, nah apalagi kita. Ya, yang usianya sudah di atas 63. Rasul aja 63. Kita hati-hatilah dengan semua apa yang diberikan Allah, kita jaga. Nah, dengan ketaatan kepada Allah, insya Allah akan sehat.
Karena apa yang diperintahkan Allah kita lakoni. Ya, dah. Ini ada pertanyaan. Kalau ada ini katanya Nabi Isa itu kan meninggal, Iya. ada itu ada pun Yesus yang tahan yang menyupai Nabi Isa itu. Iya. Jadi apakah benar itu nggak? Benar. Iya. Terkait dengan ilmu kebal. Iya. Mohon maaf. Ibadah ini kan ada iya, debus. Nah, itu dilarang oleh majelis ulama loh Pak. Tapi karena itu dianggap budaya, ya boleh untuk hanya sekedar pertunjukan, bukan untuk gagah-gagahan. Coba saya bacok. Nah itu, iya. Iya, untuk pertunjukan demonstrasi bahwa itu dilarang kan udah lama oleh majelis ulama Pak. Karena itu melanggar syariah Islam loh. Karena majelis ulama kan. Jadi kemudian tadi itu Nabi Isa diangkat ke langit ada dalam Al-Quran Pak. Ya, Nabi Isa disalib juga ada dalam Al-Quran, diserupakan. Ya, jadi pengikutnya Nabi Isa diserupakan kayak Nabi Isa. Dialah yang dibunuh sebetulnya karena Nabi Isa diangkat ke langit. Nanti dia akan menjelang kiamat turun Pak. Ya, jadi Isa itu nanti suatu saat yang akan mengalahkan Dajjal. Sehingga itu sudah dimuat dalam Al-Quran. Sehingga kita orang yang beriman harus wajib percaya. Karena Al-Quran itu jauh sebelumnya di surat kedua itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Kita harus yakin satu huruf kita nggak percaya dengan Al-Quran kafir Pak. Ya, karena ini firman Allah. Ya, semuanya sudah bahkan pengakuannya Nabi Isa kan jelas di Al-Quran. Ini Abdullah anaki alkitab Rasul. Saya itu hamba Allah, saya terima kitab dan saya Rasul. Nabi, tapi diplesetkan kan sama pengikutnya. Ya, menjadi Tuhan gimana coba? Makanya ada yang debat, ya debat sekelas pendeta kalah dengan cuman orang ibtidaiyah. Dia seorang ibtidaiyah anak kecil bisa mengalahkan pendeta yang katanya informasinya seluruh jamaahnya di gereja itu di luar negeri masuk Islam. Gara-gara pendetanya kalah, nyerah. Kenapa? Dia cuma mengeluarkan Al-Ikhlas dulu. Udah habis Pak jawabannya. Firman Allah. Ya. Ya, Allah tempat kita bergantung. Allah tidak beranak dan tidak beranak kan jelas ya. Al-Ikhlas. Patah semua dia. Kalau Tuhan itu diberanakkan berarti siapa duhune? Wong Tuhan kok disalib? Mau-maunya Tuhan disalib. Berarti lemah kan? Sedang Tuhan itu harus maha kuasa. Itu. Nah, itulah. Itu Pak Asmana. Jadi semua tentang Nabi Isa sudah diceritakan dalam Al-Quran. Termasuk kehadirannya pun sebelum beliau lahir sudah diceritakan oleh Nabi sebelumnya. Nanti akan datang Nabi Muhammad, ya, diceritakan oleh. Nanti ada Nabi Pamungkas setelah saya, yaitu Ahmad, ya, itu. Jadi jelas Al-Quran itu kan sebagai penjelasan juga. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing cahaya dalam jiwa, namamu harum ya Rasulullah. Perjuanganmu tiada henti, menyebar cinta di bumi.